maka wanita itu belahan yang tidak terpisahkan asalnya dari seorang lelaki. Maka dalam Islam yang dibicarakan bukan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam amal soleh mereka setara. Dalam kesempatan untuk meraih ridha Allah mereka setara. Tapi ada perbedaan, walaisa dzakaru kal unsa. Memang beda, karena apa? Karena mereka mitra, mereka saling melengkapi satu sama lain. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wanita tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri yang bawah, dan tidak ada yang lebih bengkok daripada tulang rusuk yang kiri yang bawah itu. Maka kalau kalian memaksa untuk meluruskannya, dia bisa patah. Tapi kalau kalian membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Maka bagaimana? Khairukum li ahli. Ketika kemudian kita membicarakan tentang tulang rusuk ini, Masya Allah, Nabi SAW itu sebaik-baik contoh, pemberi sebaik-baik petunjuk. Ada satu riwayat, ada beberapa tamu berkunjung kepada Nabi SAW, dan saat itu Nabi SAW menemui tamu-tamu ini di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dipikir-pikir, Rasulullah itu tidak punya rumah. Adanya rumah Aisyah, rumah Hafsah. Ini rumah istri-istri Rasulullah SAW. Ada beberapa negara yang menerapkan undang-undang bahwa rumah itu atas nama istri, agar suaminya kalau kemudian misalnya sedang marah tidak berlaku zalim. Suaminya lagi marah sama istrinya terus mengatakan, kamu saya ceraikan, pergi dari rumah ini. Nah, istrinya kalau pegang sertifikat gitu, ini kan atas nama siapa ini? Dalilnya bahwa Rasulullah itu rumahnya rumah Aisyah, rumah Hafsah, rumah istri-istrinya. Kemudian ketika tamu ini datang, agak lama berbincang dengan Nabi SAW, tampaknya belum disuguh sesuatu, belum diberi hidangan, jamuan makanan. Maka salah satu istri Nabi SAW yang lain, ila annahu Ummu Salamah, ada yang mengatakan ila Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini tanggap, kemudian beliau menyiapkan satu hidangan, diminta salah seorang jariyah untuk mengantarkan makanan itu kepada para tamu. Diantar kepada para tamu ini, kemudian para tamu ini hendak menikmati makanan itu. Pada saat itulah ibunda kita Aisyah merasa cemburu dan marah karena dilanggar kedaulatannya. Apa itu dilanggar kedaulatannya? Ya kan, kalau kita pikir, kita mau memahami, ini rumahku, itu tamuku, siapa berani-berani ngasih makan tanpa seizinku? Iya kan, itu soal kedaulatan seorang istri atas rumah tangga suaminya. Ini siapa berani ngasih makan padahal tanpa izinku? Maka dalam riwayat itu disebutkan ibunda kita Aisyah keluar dari biliknya, kemudian mendatangi tamu yang sedang akan menikmati hidangan. Lalu beliau memukul piring yang berisi hidangan ini sampai piring ini kemudian tumpah dan pecah. Antum bayangin, lagi nyuguh tamu satu makanan, istri tiba-tiba muncul dari kamar, datang banting piring yang sedang hendak dinikmati hidangannya oleh tamu itu. Masya Allah. Nabi SAW tidak bergerak sedikit pun, beliau tetap tenang. Begitu ibunda kita Aisyah memasuki kembali biliknya, beliau kemudian turun, mengambil pecahan-pecahan piringnya, diletakkan di atas tangannya. Kemudian makanan-makanan yang jatuh berserakan diambili, yang kotor dibersihkan dengan ujung baju beliau, kemudian dipersilahkan lagi kepada tamu. Apa kata beliau? Qulu wal afu gharat ummukum, silahkan makan, mohon maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Jawabannya, istilah anak sekarang, so cool, sejuk banget, nggak ada menghakimi, nggak ada menjelekkan, nggak ada menyalahkan. Ya namanya orang cemburu ya biasa toh. Qulu wal afu gharat ummukum, mohon maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Ayo monggo dimakan lagi. Meskipun ya saya membayangkan kalau saya jadi tamunya Rasulullah SAW, itu melongonya lama. Hah? Bisa ya gitu ya? Masya Allah. Tapi perhatikan, orang itu kalau bersalah karena cinta, bersalah karena
Loh kenapa Aisyah kok sampai tega banting piring? Karena cemburu. Loh kenapa kok cemburu? Karena cinta. Orang itu kalau salah karena cinta, pasti cuma hitung mundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa yang terjadi? Nyesel. Semua orang yang marah karena cinta, nyesel. Sayyidina Umar bin Khattab dengar adiknya baca Al-Quran di rumahnya, berak gedor pintu, adiknya maju menghalangi, ditampar sama Umar. Said bin Zaid iparnya datang, dijotos sampai gelangsar bahasa Jawanya itu. Tapi apa yang terjadi? 5, 4, 3, 2, 1. Ketika Fatimah binti Al-Khattab, adiknya, kemudian mengatakan, betul, kami sudah mengikuti agama Muhammad. Apakah kamu ingin membunuh kami? Bunuh saja kalau kau mau. 5, 4, 3, 2, 1. Apa yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab? Berlutut, kemudian beliau berkata, Fatimah, apa yang kau baca tadi? Bacakan lagi yang kau baca tadi. Nyesel. Sama, ibunda kita Aisyah juga begitu. Tadi bersalah, di dalam bilik beliau menyesal. Akhirnya beliau kembali mendekati Nabi SAW. Kalau adegan zaman sekarang jadi mungkin berdiri di samping terus ngucek-ngucek ujung baju gitu ya. Terus gimana gitu. Maka Nabi SAW menjawab apa? Sangat solutif, sederhana dan tepat. Apa kata beliau? Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Selesai. Di situ Nabi SAW menunjukkan bagaimana caranya meluruskan tanpa mematahkan. Kalau tadi pas istrinya banting piring, dia berdiri berkaca pinggang, kemudian bilang, "Woi, istri macam apa kamu? Gak tahu diri." Oh, suaminya berarti lebih gak tahu diri. Dan kalau beliau sampai bicara demikian, maka itu namanya mematahkan perempuan, mematahkan hati seorang istri. Gitu kan? Dan Rasulullah tidak melakukannya. Tapi kalau Rasulullah pas Aisyah bilang terus gimana, jawabnya kemudian, tenang sayang, nggak usah dipikirin, pokoknya I love you. Itu namanya membiarkan tetap bengkok, tidak melakukan koreksi. Kadang-kadang kita karena saking cintanya, saking sayangnya, orang yang kita cintai salah, kita nggak berani meluruskan, kita nggak berani memberikan nasihat. Ini Nabi SAW saatnya tepat untuk memberikan koreksi, maka beliau mengatakan piring diganti piring, makanan diganti makanan. Selesai. Masya Allah. Min anfusikum azwaja. Dari diri-diri kalian. Makanya ini kenapa rusuk kiri. Ada seorang pujangga yang pernah bikin syair, bunyinya, bukan dari tulang ubun-ubun wanita dicipta, karena berbahaya kalau wanita hanya disanjung dan dipuja. Juga bukan dari tulang kaki, karena nistalah lelaki yang menginjak dan memperbudaknya. Tapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Insyaallah. Itulah kenapa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamnya perempuan, meluruskan gitu ya, memimpin, membimbing, membawa ke arah kebaikan gitu, melindungi, menjaga. Qawwam.